Definisi yang pertama, fungsi P0 adalah nilai maksimum global dari fungsi untuk S jika fungsi PU lebih dari sama dengan fungsi P untuk semua P di S. Definisi yang kedua, fungsi P0 adalah nilai minimum global dari fungsi di S jika fungsi P0 kurang dari sama dengan fungsi P untuk semua P di S. Definisi yang ketiga, fungsi P0 adalah nilai ekstrim global dari fungsi di S jika fungsi P0 adalah baik nilai maksimum global atau minimum global. Nah, untuk nilai maksimum lokal dengan nilai minimum lokal, jika dalam definisi 1 dan 2 kita hanya memerlukan bahwa ketidaksetaraan berlaku di N gabungan S, di mana N adalah beberapa lingkungan dari PU. Fungsi PU adalah nilai ekstrim lokal dari fungsi di S jika fungsi P0 adalah baik nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal. Selanjutnya adalah teorema A, eksistensi maksimum dan minimum. Jika fungsi kontinu pada himpunan tertutup terbatas S, maka fungsi mencapai baik nilai maksimum atau global dan nilai minimum global di sana. Nah, materi saya di sini saya akan menjelaskan mengenai titik kritis teorema B. Nah, pada bagian ini saya membahas titik kritis, yaitu di mana titik-titik pada fungsi di mana nilai ekstrim, maksimum atau minimum dapat terjadi. Nah, di sini di poin pertama, nilai ekstrim hanya dapat terjadi pada titik kritis P0. Nah, di mana teorema B ini menjelaskan bahwa nilai ekstrim suatu fungsi hanya mungkin terjadi pada titik kritis. Artinya, kalau kita ingin mencari maksimum atau minimum, kita harus memperhatikan titik-titik kritisnya, yaitu P0. Nah, kemudian yang poin kedua yaitu titik kritis terdiri dari 3 jenis fungsi, di mana yang pertama ada titik batas dari S atau daerah. Nah, titik batas ini merupakan titik-titik yang berada di batas daerah dari fungsi tersebut. Ekstrim bisa muncul di batas, jadi titik ini harus dicek. Nah, kemudian yang kedua yaitu titik stasioner dari F. Titik interior di mana fungsi dapat dibedakan dan gradiennya ialah 0. Nah, ini adalah titik interior, titik di dalam daerah fungsi, yang fungsinya dapat didiferensialkan dan memiliki gradien yang sama dengan 0. Biasanya titik ini muncul saat kita mencari turunan pertama dan menyamakannya dengan 0. Nah, pada simbol ini dibaca yaitu gradien fungsi f di titik P0 bernilai 0. Nah, kemudian yang ketiga yaitu titik singular dari f, titik interior di mana fungsi tidak dapat dibedakan atau misalnya grafik memiliki sudut tajam. Nah, ini adalah titik interior di mana fungsi ini tidak didiferensialkan. Nah, contohnya seperti grafik yang memiliki sudut tajam atau patahan, walaupun tidak halus, titik ini tetap harus dicek sebagai kandidat ekstrim. Jadi, untuk mencari nilai maksimum dan juga minimum, kita perlu memeriksa ketiga jenis titik kritis ini, yaitu yang pertama titik batas, kemudian yang kedua titik stasioner, dan yang ketiga yaitu titik singularnya. Selanjutnya, teorema C, uji turunan kedua untuk ekstrim lokal. Uji turunan kedua, misalkan f, x, y memiliki turunan parsial kedua yang kontinu di lingkungan x0, y0 dan nabla f, x0, y0 sama dengan 0. Misalkan d sama dengan d, x0, y0 sama dengan fungsi turunan kedua dari x0, y0. Fungsi turunan kedua x0, y0 terhadap y dikurangi fungsi turunan kedua terhadap x dan y dari x0 dan y0. Maka jika d determinan lebih dari 0,
dan fungsi turunan kedua terhadap X dari X0 dan Y0 kurang dari 0, maka fungsi X0 Y0 adalah nilai maksimum lokal. Jika determinan lebih dari 0 dan fungsi turunan kedua dari X0 Y0 terhadap X lebih dari 0, maka fungsi X0 Y0 adalah nilai minimum lokal. Jika D lebih dari 0, maka fungsi X0 Y0 bukanlah nilai ekstrim. X0 Y0 adalah titik pelana. Jika D sama dengan 0, maka tes tersebut tidak meyakinkan atau inkonklusif. Kemudian di sini ada contoh soal, yaitu diberikan fungsi f(x(y) sama dengan 12x min x kuadrat min y kuadrat. Tentukan titik kritis dan nilai maksimum dari fungsi tersebut. Untuk penyelesaiannya, yang pertama yaitu cari turunan parsial. Turunan parsial dari fx dan juga fy, di mana turunan dari fx ialah 12 min 2x, kemudian turunan dari fy yaitu min 2y. Kemudian yang kedua yaitu kita cari titik kritis dengan mindset turunan sama dengan 0. Nah, kenapa turunan harus sama dengan 0? Karena titik ekstrim, maksimum atau minimum muncul ketika fungsi berhenti naik dan berhenti turun, yaitu saat fx sama dengan 0 dan fy sama dengan 0. Nah, masukkan dari fx sama dengan 12 min 2x sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat x-nya yaitu sama dengan 6. Nah, kemudian untuk min 2y sama dengan 0, y-nya yaitu 0. Nah, dari sini titik kritis kita ketahui adalah 6,0, tapi titik ini berpotensi maksimum atau minimum. Jadi kita harus uji dulu dengan menggunakan uji turunan kedua atau uji Hessian. Nah, kemudian yang ketiga kita gunakan uji second derivatif atau uji turunan kedua atau uji Hessian. Nah, di mana turunan kedua terhadap x yaitu min 2, turunan kedua terhadap y yaitu sama dengan min 2, dan turunan x terhadap y sama dengan 0. Jadi di sini determinannya kita masukkan rumusnya, yaitu rumusnya di sini ada D sama dengan turunan kedua x dikali dengan turunan kedua y dikurangi dengan turunan x terhadap y pangkat 2 sama dengan di sini turunan kedua x kita ketahui yaitu min 2 dan turunan kedua y yaitu juga min 2, jadi min 2 dikali dengan min 2 dikurangi dengan turunan x terhadap y pangkat 2 yaitu 0 sama dengan di sini hasilnya ialah min 2 dikali dengan min 2 ialah hasilnya 4. Nah, di mana 4 ini lebih besar dari 0. Jadi di sini determinannya kita ketahui bahwa determinan lebih besar dari 0. Nah, kemudian karena kita sudah mengetahui bahwa turunan kedua terhadap x-nya ialah min 2, di mana min 2 ini lebih kecil dari 0. Jadi di sini kita ketahui titik 6,0 adalah nilai maksimum lokal karena turunan kedua x-nya lebih kecil dari 0 dan determinannya lebih besar dari 0. Nah, kemudian untuk yang keempat ialah nilai maksimum. Untuk mencari nilai maksimumnya kita harus mensubstitusikan dulu fungsi dari soal tadi itu. Kita substitusikan terhadap titik kritis 6,0. Nah, di mana di sini f 6,0 sama dengan 12 kali 6 min 6 pangkat 2 min 0 pangkat 2 sama dengan 12 dikali dengan 6 yaitu hasilnya 72 min 6 pangkat 2 yaitu min 36. Jadi di sini 72 dikurangi dengan 36 sama dengan 36. Jadi nilai maksimumnya adalah 36 pada titik kritis 6,0. Contoh soal untuk menentukan nilai minimum lokal dari suatu fungsi. Tentukan nilai minimum lokal dari f(x, y) sama dengan x
kuadrat dan Y kuadrat. Langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama, tentukan turunan parsial pertama dari fungsi X, Y terhadap X dan terhadap Y, yaitu do F per do X sama dengan 2X, do F per do Y sama dengan 2Y. Setelah diketahui turunan pertama, turunan parsial pertamanya, tentukan titik kritisnya. Titik kritis itu di mana titik tersebut berhenti. Kalau nilai minimum berarti titik terbawah fungsi tersebut berhentinya di mana. Tuh. Dengan mensyaratkan titik tersebut 0, sehingga 2X sama dengan 0 dan X sama dengan 0, 2Y sama dengan 0, Y sama dengan 0, sehingga titik kritisnya adalah 0,0. Kemudian, uji jenis titik kritis. Hitung turunan kedua dari masing-masing turunan pertama yang sudah kita hitung tadi, yaitu turunan pertama terhadap X, terhadap Y, dan turunan kedua dari fungsi ini terhadap X dan Y. Jadi ini diturunkan terhadap X terlebih dahulu, kemudian hasilnya diturunkan terhadap Y. Turunan kedua terhadap X yaitu 2, turunan kedua terhadap Y yaitu 2, dan turunan kedua terhadap X dan Y yaitu 0. Kemudian hitung determinan Hessian. Determinannya yaitu dengan cara turunan kedua terhadap X dikali turunan kedua terhadap Y dikurangi dengan turunan pertama terhadap X, kemudian diturunkan lagi terhadap Y pangkat 2, sehingga determinannya sama dengan 4. Karena determinannya lebih dari 0 dan turunan kedua terhadap X dari fungsi yang di atas tadi itu lebih dari 0, yang ini, maka titik 0,0 adalah titik minimum lokal.